Menjelang penutupan perdagangan di tahun 2018 ini, saat ini di depan panggung Bursa Efek Indonesia, ini sedang ada pidato dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimbo Santoso. Dan nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan pemencetan bel bersama-sama dengan menteri-menteri yang hadir dalam acara penutupan perdagangan 2018 ini. Dan setelah Jokowi memencet bel penutupan perdagangan ini secara resmi ditutup, kemudian nanti Jokowi juga akan menyampaikan pidato setelah pemencetan bel berlangsung. Selain dari Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso, tadi kami juga melihat ada berbagai pejabat tinggi dari otoritas dan juga lembaga keuangan lainnya. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, kemudian Ketua dari LPS yaitu Destri Damayanti, kemudian juga ada Direktur Utama dari Bursa Efek Indonesia dan juga SRO, dan ada juga dari Ketua Asosiasi Emiten yaitu Frankie Welirang. Di tahun 2018 ini IHSG memang mencatatkan kinerja yang terbilang kurang memuaskan begitu, karena di sepanjang 2018 banyak sekali sentimen yang membayangi laju IHSG baik dari domestik maupun dari eksternal. Dari eksternal, sentimen-sentimen yang membayangi IHSG ini cukup negatif, diantaranya adalah perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, kemudian juga kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat dan Federal Reserve yang cukup agresif, lalu juga ada fluktuasi harga minyak dunia dan juga fundamental perekonomian Indonesia yang masih cukup baik. Namun ketidakpastian ekonomi global ini memang membuat kinerja IHSG menurun. Di sepanjang 2018 tercatat IHSG terkoreksi 2,67% dengan rentang perdagangan 5.633 sampai dengan 6.689. Untuk kapitalisasi pasar hingga saat ini tercatat mencapai 7.000 triliun rupiah. Adapun emiten-emiten yang menjadi movers atau penggerak IHSG terbesar pada tahun ini diantaranya adalah saham-saham atau emiten-emiten yang berkapitalisasi besar seperti Bank Sentral Asia, kemudian Charun Pokpan Indonesia, lalu ada juga Transco Pacific. Dan di sepanjang tahun 2018, Bursa Efek Indonesia ini berhasil mencatatkan 57 perusahaan yang mencatatkan saham perdananya atau melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2018. Ini merupakan angka yang tertinggi sejak tahun 1998 dan ini melebihi target dari Bursa Efek Indonesia yang sebelumnya ditargetkan hanya sekitar 35 perusahaan yang melakukan IPO di tahun 2018. Kemudian total dana yang dihimpun atau fundraise yang berhasil dihimpun oleh Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2018 adalah sebesar 16,01 triliun rupiah. Dari 57 perusahaan yang mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia, beberapa di antaranya ini merupakan anak usaha dari BUMN seperti PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, ini anak usaha dari PT Pelindo II, kemudian Bank BRI Syariah Tbk atau anak usaha BRI, kemudian juga yang baru saja mencatatkan saham perdananya di penghujung tahun 2018 yaitu perusahaan farmasi, yaitu adalah PT Papros Tbk, ini anak usaha dari Raja Wali Nusantara Tbk atau Nusantara Indonesia Tbk. Dan untuk 2019 ini di pipeline Bursa Efek Indonesia sudah ada sekitar 6 anak usaha BUMN yang ditargetkan akan melakukan pencatatan saham perdana atau IPO pada tahun 2019 mendatang, yang dari segi fundamental ini dinilai juga cukup prospektif. Kemudian di tahun 2018 BI juga mencatatkan kenaikan
dari jumlah investor saham yang cukup signifikan, yaitu sebesar 35% secara year to date, dan ini menjadi 551.903 investor saham di sepanjang tahun 2018. Pencapaian-pencapaian ini tentunya tidak lepas dari inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, kemudian bekerja sama dengan SRO seperti KSEI, KPEI, dan tentunya Otoritas Jasa Keuangan, seperti perbaikan infrastruktur, di mana Bursa Efek Indonesia ini melakukan penyelesaian transaksi atau siklus penyelesaian transaksi dari T+3 menjadi T+2. Kemudian Bursa Efek Indonesia juga memutakhirkan sistem perdagangan menjadi JATS Next G, dan ini membuat transaksi di perdagangan di Bursa Efek Indonesia meningkat cukup signifikan. Dan saat ini Bursa Efek Indonesia mencatat rata-rata transaksi harian atau transaksi harian perdagangan di Bursa Efek Indonesia ini mencapai 8,5 triliun rupiah. Dan untuk tahun depan, BRI menargetkan di tahun 2019, BRI menargetkan IPO bisa dilakukan pada atau sebanyak 35 perusahaan. Tidak ada kenaikan ataupun penurunan dari jumlah target IPO yang akan dilakukan. Dan saat ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sedang dipersilahkan untuk maju ke atas panggung untuk memberikan kata sambutan dan juga pidatonya. Kita saksikan bersama pidato yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, melihat akhir dari penutupan perdagangan di bursa ini, saya ingin menyampaikan optimisme dan optimis terhadap perkembangan pasar modal bursa yang kita miliki. Karena kita melihat capaian Bursa Efek Indonesia tahun ini sesuai dengan target di atas IHSG-nya di atas 6.000, dan sebentar lagi kita harapkan ya benar-benar di atas 6.000. Kinerja Bursa Efek Indonesia betul-betul terasa positifnya, meskipun kita tahu kondisi ekonomi global yang sangat dinamis dan sulit diprediksi, termasuk juga berbagai pasar modal yang ada di dunia juga masih bergejolak dengan kondisi eksternal yang tentu saja mempengaruhi psikologis pasar kita. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua OJK. Saya tadi mendapatkan bisikan bahwa indeks harga saham kita saat ini merupakan yang terbaik kedua di dunia terkait dengan kinerja bursa saham utamanya. Kita tahu di tengah pasar saham dunia yang masih melesu. Juga yang berkaitan dengan jumlah perusahaan baru yang mencatatkan efeknya di bursa efek kita. Ini juga terbanyak sejak 1995. Ini juga patut kita syukuri. Dan optimisme yang terjadi di bursa efek ini juga menunjukkan bahwa
ekonomi kita memang berada pada transisi dari konsumtif ke produktif, dari yang kurang berkualitas menjadi